Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Ubaidillah sebagai datuknya Pak Alawi, datuknya para habib di Indonesia, adalah tokoh fiktif, tokoh yang belum jelas, atau bisa jadi tokoh yang dihubung-hubungkan dengan cerita legenda, dihubung-hubungkan dengan tempat-tempat yang dianggap keramat, dihubungkan dengan kuburan-kuburan yang dianggap kuburannya orang mulia, dihubungkan dengan sejarah atau cerita-cerita rakyat yang sebetulnya itu hanyalah karangan atau khayalan. Setelah saya membaca kitab Ubaidillah wa abna'uhu as-salasah, Ubaidillah dan putra-putranya 3, yaitu Basri, Alwi, dan Jadid, yang ditulis oleh Habib Abu Bakar Ali Sakron. Dalam buku tersebut dituliskan bahwa Ubaidillah lahir tahun 295 Hijriah. Ubaidillah mengikuti hijrah bapaknya Ahmad Al-Muhajir ketika Ubaidillah ini berusia 20 tahun. Dalam perjalanan hijrah, Ahmad Al-Muhajir bersama Ubaidillah dan keluarganya itu diikuti juga oleh kelompok sadah dari keluarga Al-Ahdal dan keluarga Al-Qadimi. Perjalanan ditempuh dari Irak melalui perjalanan darat masuk ke Syam. Syam itu sekarang menjadi 3 negara, yaitu Suriah, Palestina, dan Yordan atau Al-Urdun. Perjalanan melalui Syam ini menempuh jarak yang panjang, yang jauh, menuju kota Madinah Munawwarah, Al-Madinatul Munawwarah. Pada tahun 317 Hijriah, ketika Ubaidillah dan rombongan masih berada di Madinah, terjadilah penyerangan oleh kelompok Qaramitah yang menghancurkan kota Makkah. Terjadi pembakaran, pengerusakan sumur Zam-Zam, dan Hajar Aswad dicuri, diambil, dibawa pulang ke Aqsa. Jadi Hajar Aswad itu sempat hilang dari Ka'bah, dicuri oleh kelompok Qaramitah dan dibawa pulang ke negaranya. Ketika terjadi pengerusakan oleh kelompok Qaramitah itu, Ubaidillah bersama bapaknya Ahmad Al-Muhajir dan rombongan masih di kota Madinah. Pada tahun 318 Hijriah, Ahmad Al-Muhajir tentu bersama Ubaidillah meninggalkan Madinah Al-Munawwarah menuju kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji pada saat itu dilakukan, Ka'bahnya
sedang tidak ada Hajar Aswadnya. Kosong karena dicuri oleh kelompok Karamitah tadi. Sesudah selesai menunaikan ibadah haji, rombongan melanjutkan perjalanan. Yang dituju adalah negara Yaman. Tetapi di tengah perjalanan, Sa'dah Al-Ahdal, yaitu Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal, berhenti di sebuah daerah dan tinggal di sana, yaitu di daerah Murawah. Daerah Murawah. Sedangkan Muhammad Al-Qadimi tinggal di Surdat, yakni tidak mengikuti Al-Muhajir, Ubaidillah, dan rombongan. Al-Muhajir, Ubaidillah, dan rombongannya melanjut ke Hadramaut. Pada saat hijrah, itu Ubaidillah membawa anak bernama Basri yang umurnya 12 tahun. Sementara Ubaidillah itu berumur 20 tahun. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, mari kita pergunakan logika, pergunakan akal kita dalam memahami sebuah kisah, memahami sebuah cerita. Karena Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Maka mari kita gunakan akal dengan mencermati secara detail. Yang pertama, kisah perjalanan hijrah dari Irak menuju Madinah Al-Munawwarah, melewati Syam, daerah yang luas, lalu melanjutkan perjalanan ke Yaman. Sebagian ikut berlanjut, sebagian ada yang berhenti di tengah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kisah Ubaidillah ketika hijrah itu membawa anaknya bernama Basri, umurnya 12 tahun, dan Ubaidillahnya berumur 20 tahun. Mari kita coba teliti. Usia 20 tahun mempunyai anak berusia 12 tahun. Terus nikahnya ketika Ubaidillah umur 8 tahun. Dari zaman jahiliyah sampai sekarang belum ada anak umur 8 tahun laki-laki ya, menikah dalam usia yang relatif muda di bawah 10 tahun. Sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang, tidak ada ceritanya anak umur 8 tahun laki-laki menikah lalu punya anak. Kalau wanita sangat mungkin, karena menurut riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu menikah dengan Rasulullah dalam usia 9 tahun. Alah, ini laki-laki. Maka menjadi sangat jelas, menjadi sangat nyata bahwa rentetan cerita yang disampaikan oleh keluarga Ba'alawi atau Bani Alawi, perjalanan hijrah Ahmad
Al-Muhajir dengan kelompok rombongan dan anaknya itu adalah kisah karangan cerita yang tidak masuk akal. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil pelajaran, pikir dengan hati, supaya kita tidak terjebak. Dengan kisah-kisah bohong yang semacam ini, maka kita mesti menggunakan akal bahwa tidak mungkin Ba'alawi itu menyambung silsilahnya, duriahnya sampai kepada Rasulullah SAW, kecuali, sekali lagi, kecuali kalau Bani Alawi itu bisa membuktikan dengan data yang nyata dan bukti pula dengan tes DNA. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang berakal, karena akal itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pergunakan. Jangan sampai akal kita dari dulu sampai sekarang menjadi akal yang tidak pernah digunakan, artinya masih terbungkus rapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.